Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Safira Isyamia dari Akuntansi Manajerial kelas F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Manajerial yang diampu oleh Ibu Reka Happy. Saya akan membahas studi kasus mengenai salah satu materi yang dibahas pada mata kuliah Akuntansi Manajerial, yakni Cost Volume Profit atau CVP. Adapun jurnal yang saya gunakan berjudul Analisis Cost Volume Profit atau CVP sebagai alat bantu evaluasi pencapaian laba pada Hotel Gracia Semarang yang ditulis oleh Gilang Miftah Faris. Pada studi kasus kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengevaluasi pencapaian laba dengan menggunakan analisis Cost Volume Profit atau CVP pada Hotel Gracia Semarang. Nah, adapun pembahasan pada studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan mengevaluasi pencapaian laba pada Hotel Gracia Semarang secara keseluruhan untuk multiproduk pada tahun 2008 hingga 2010 dan untuk mengetahui berapa tingkat margin of safety pada tahun tersebut. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan studi kasus, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Cost Volume Profit atau CVP. Jadi, menurut Hansen and Mowen tahun 2000, analisis CVP merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, serta harga. Lalu, margin of safety merupakan batas keamanan bagi perusahaan dalam hal terjadi penurunan penjualan. Jadi, apabila terjadi penurunan penjualan, selama berada dalam batas-batas tersebut, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Perusahaan yang mempunyai margin of safety yang besar dikatakan lebih baik karena rentang penurunan penjualannya itu dapat ditolerir lebih besar, sehingga kemungkinan perusahaan rugi itu semakin kecil. Kemudian terdapat dua rumus untuk melakukan analisis target laba. Yang pertama adalah persamaan CVP dan yang kedua adalah perhitungan margin kontribusi. Nah, untuk menghitung CVP bisa dilakukan dengan menjumlahkan beban variabel ditambah beban tetap ditambah laba. Kemudian yang kedua adalah pendekatan margin kontribusi yang bisa dihitung dengan beban tetap ditambah target laba lalu dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan biaya dan laba. Di sini ada rumus untuk menghitung biaya dan laba, yakni dengan cara total penghasilan selama 1 tahun dikurangi dengan biaya operasionalnya. Nah, berikut merupakan data-data keuangan dari Hotel Gracia Semarang mulai tahun 2008 hingga 2010. Nah, melalui tabel berikut dapat diketahui bahwasannya terjadi peningkatan laba secara signifikan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Kemudian terjadi juga peningkatan mulai dari total penghasilannya hingga biaya operasionalnya. Nah, jadi pertama-tama kita akan melakukan analisis biaya. Nah, jadi analisis CVP ini menghendaki adanya pemisahan biaya berdasarkan perilakunya. Nah, dalam hal ini maka dilakukan analisis menggunakan metode total cost, yakni dengan membagi perilaku biaya berdasarkan dua golongan. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap dan yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Nah, berikut ini merupakan rumus dari perhitungan BEP atau break even point atau titik impas yang bisa dihitung dengan rumus fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi sales atau penjualan. Nah, berikut ini kita masuk ke dalam perhitungan mengenai BEP atau break even point dari data penjualan Gracia Hotel selama tahun 2008 hingga tahun 2010. Dari sini dapat diketahui bahwasannya BEP tiap tahunnya itu mengalami peningkatan karena tentunya disebabkan oleh biaya variabel yang meningkat atau sales yang meningkat juga sehingga menyebabkan adanya peningkatan BEP. Nah, adanya peningkatan BEP yang terus bertambah setiap tahunnya itu menyebabkan perusahaan harus mengejar target penjualan yang semakin besar juga. Lalu langkah kedua adalah perencanaan laba. Nah, di sini perencanaan laba itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus berikut, yakni fixed cost atau FC ditambah dengan keuntungan dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Nah, berikut ini bisa dilihat juga pada tabel yang disajikan tentang perhitungan dari perencanaan laba dengan memasukkan angka-angka dari informasi keuangan Hotel Gracia tadi pada rumus yang telah disebutkan. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwasannya untuk perencanaan laba dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan juga karena tadi disebabkan oleh peningkatan BEP juga. Lalu di sini Hotel Gracia tentunya juga ingin mendapatkan laba yang semakin bertambah setiap tahunnya. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung margin of safety. Nah, dalam menghitung margin of safety, pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu margin penjualannya. Baru setelah itu kita akan menghitung persentase penjualan dalam berupa persen. Nah, untuk menghitung margin penjualan, kita bisa menggunakan rumus total penjualan dikurangi dengan
penjualan impas. Lalu untuk menghitung persentase penjualan bisa dihitung dengan rumus margin penjualan dalam rupiah dibagi dengan penjualan. Nah, berikut merupakan perhitungan dari margin of safety. Nah, bisa dilihat di sini terjadi peningkatan juga pada margin of safety-nya, di mana ini merupakan hal yang baik karena tadi disebutkan di awal bahwasannya margin of safety yang besar akan lebih baik karena bisa mengurangi resiko kerugian bagi perusahaan. Nah, di sini margin of safety pada tahun 2008 diperoleh dari perhitungan tersebut diperoleh angka 36,14%, pada tahun 2009 39,58%, dan pada tahun 2010 sebesar 41,35%. Nah, berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan tadi, kemudian kita bisa membandingkan laba yang direncanakan dengan laba yang dihasilkan. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwasannya sebenarnya Gracia Hotel ini belum mencapai laba yang direncanakan, di mana laba yang dihasilkan lebih rendah daripada laba yang direncanakan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa laba yang direncanakan tidak tercapai dan malah terjadi perbedaan yang cukup besar antara laba yang direncanakan dengan laba yang benar-benar dihasilkan oleh Gracia Hotel? Nah, adapun hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun salah satunya bisa jadi karena saat perencanaan laba tadi, perusahaan terlalu berpatokan dengan data historis dari tahun-tahun sebelumnya, namun tidak memperhitungkan pengeluaran yang mungkin akan terjadi di tahun setelahnya atau di tahun yang akan berjalan, sehingga ada kemungkinan bahwasannya terjadi perencanaan laba yang terlalu tinggi, sementara pengeluaran yang akan terjadi juga semakin besar di tahun-tahun setelahnya, sehingga adanya laba yang targetkan terlalu tinggi, sementara laba realitanya terlalu kecil jika dibandingkan. Jadi bisa jadi karena di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi aktivitas seperti pengembangan bisnis atau renovasi atau inovasi bisnis untuk memperbaiki layanan hotel, sehingga hal tersebut tentunya menambah biaya variabel, yang mana akan mengurangi laba dari perusahaan juga. Nah, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan oleh Hotel Gracia, maka semakin tinggi juga target penjualan yang harus dicapai oleh Hotel Gracia untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Maka untuk keputusan manajerial yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Hotel Gracia untuk meningkatkan jumlah laba adalah dengan melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan biaya variabel yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan aktivitas-aktivitas yang mungkin akan dilakukan di masa mendatang seperti inovasi atau renovasi atau penambahan layanan yang dapat menambah biaya juga. Maka dalam hal ini disarankan juga untuk Hotel Gracia bisa menekan biaya variabel dengan mengurangi biaya-biaya yang mungkin akan riskan atau bisa menambah beban dengan cara melakukan efisiensi tadi. Nah, adapun efisiensi biaya yang dapat dilakukan oleh manajemen Hotel Gracia adalah dengan bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan oleh Hotel Gracia atau perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah dengan kualitas yang terpercaya juga. Maka dalam hal ini bisa dihindari adanya pemborosan yang dapat meningkatkan biaya variabel, sehingga itu juga mengakibatkan tingginya biaya yang dapat dikeluarkan oleh Hotel Gracia dan juga mengurangi laba yang dapat dihasilkan. Baik, demikianlah pembahasan video studi kasus mengenai analisis CVP yang digunakan untuk merencanakan laba di masa yang akan datang pada Hotel Gracia Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.